Pemirsa, pemilu serentak sudah berakhir, kini saatnya mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak. Mas Fadli, Perludem mendorong supaya evaluasi pemilu serentak itu untuk kedepannya ada wacana pemisahan pemilu serentak. Dibagi menjadi tingkat nasional untuk Pilpres, kemudian DPR dan DPD, dan dibagi tingkat daerah atau lokal untuk Pilkada Kepala Daerah dan juga DPRD Kabupaten Provinsi. Kenapa Perludem mendorong adanya pemisahan yang seperti itu? Ya, pertama sebetulnya kita sudah mendapatkan hal yang sangat baik menggabungkan Pileg dan Pilpres. Artinya pemilihan legislatif digabungkan dengan Pilpres. Ini baru hipotesa, tapi ini mungkin menurut saya salah satu yang membuat partisipasi pemilih itu cukup signifikan. Karena efek tarik-menarik antara pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden. Jadi pemilih kemudian karena ingin memilih presiden juga harus memilih anggota legislatif. Positifnya itu karena ya? memilih anggota legislatif juga sekalian memilih presiden. Nah, kalau kita bandingkan dengan 2014, partisipasi Pileg dan Pilpres itu kan berbeda. Ya. Pileg 75%, Pilpres justru mengalami penurunan hampir 70%. Nah, kenapa kita mengusulkan serentak nasional dan serentak lokal? Ini lebih kepada 3 alasan saja sebetulnya Mbak Sylvia. Pertama, alasan terkait dengan tata kelola dan manajemen pelaksanaan bagi penyelenggara pemilu. Karena kita tahu ini pasti sangat memberatkan sekali bagi penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan event sebesar ini, mulai dari pemilu pusat sampai ke daerah. Nah, yang kedua, sebetulnya kita juga ingin membuat pemilih agar bisa jauh lebih bisa mengetahui siapa yang akan dipilihnya. Dengan demikian pemilih bisa lebih rasional, dalam artian pemilih tidak disuguhkan calon yang begitu banyak dalam satu kesempatan pemilihan. Nah, yang ketiga termasuk juga bagi peserta pemilunya sendiri, terutama teman-teman partai politik, agar tidak membagi fokusnya, tidak terbagi fokusnya untuk kemudian melakukan konsolidasi organisasi untuk event pemilu nasional dan juga berbarengan dengan pemilihan di daerah, provinsi dan kabupaten kota. Jadi kalau kemudian dibagi, tentu saja ini akan membuat proses tata kelola bisa jadi lebih baik, beban KPU, beban penyelenggara, Bawaslu bisa lebih terfokus, dan juga pemilih bisa berpotensi lebih rasional, dan konsolidasi organisasi peserta pemilu bisa ini berarti lebih dilaksanakan di hari yang berbeda ya? Ya, kita mengusulkan dulu bisa diberikan jarak waktunya antara pemilu nasional dan lokal itu kira-kira 1,5 tahun atau 2 tahun. Oke. Mas Harif, melihat adanya dorongan dari Perludem untuk memisahkan pemilu serentak jadi nasional dan lokal, seperti apa tanggapannya? Ya, pertama saya mencatat dengan baik, ini bagian dari perdebatan di dalam penyusunan undang-undang pemilu kita ya. Tetapi saya masih dalam posisi pandangan adalah bahwa ada national interest menurut hemat saya yang harus kita pentingkan, dan itu menyangkut prinsip menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu cara kita mengelola pemilu, dan partai yang menjadi peserta pemilu tadi harus mengikuti jalan itu. Jadi artinya begini, kalau yang kita selenggarakan sekarang ini sebenarnya bertujuan untuk secara bertahap mendorong penyederhanaan sistem kepartian kita. Itu yang pertama. Tetapi lebih penting daripada itu sebenarnya menegakkan alur dan prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa negara kesatuan. Nah, karena itu setiap partai politik yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi tetap masih dalam kendali dari partai politik yang induknya ada di Jakarta, di pusat. Nah, itulah sebabnya dulu saya berpandangan kita belum atau tidak setuju dengan pemisahan pemilu lokal nasional. Karena yang harus kita baca kan geliat yang ada di lapangan. Kita menduga kalau pemilu lokal nasional ini nanti dijalankan ya, maka kemudian yang terjadi sebenarnya memfederalkan, tidak hanya secara lambat laun bertahap pemerintahan kita, tetapi juga partai-partai kita. Itulah sebabnya sebenarnya pemberlakuan terhadap partai lokal itu kan ditempatkan secara khusus hanya untuk beberapa daerah tertentu dan tidak boleh diluaskan menjadi bagian yang dianggap lazim dalam sistem kepemiluan kita. Jadi intinya apakah Anda masih setuju untuk mempertahankan pemilu serentak model seperti sebenarnya ini menyangkut soal bersamaan? manajemen saja. Yang sudah kita ingatkan sejak jauh-jauh hari. Kalau soal pelaksanaannya secara teknis yang memang sudah kita pahami dengan komplikasi yang tinggi, complicated begitu, maksud saya sangat rumit, maka persiapannya harusnya lebih matang. Dan secara teknis mereka harus KPU terutama penyelenggara
dan juga pengawas pemilunya harus tahu apa yang harus dilakukan sejak jauh hari. Jadi tidak sekedar menyelesaikan urusan yang bersifat administratif belaka. Persoalannya begini, Mas Arief, ada beban pekerjaan yang dirasa begitu luar biasa, bahkan sampai saat ini sudah ada 119 orang anggota KPPS yang meninggal, kemudian Panwaslu juga ada 30-an, anggota polisi ada 15 orang. Nanti kita akan bahas soal ini, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Talk kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan lagi perbincangan, Mas Fadli. Ada ekses negatif dari pemilu serentak ini. Sudah ada ratusan orang atau anggota KPPS yang meninggal karena kelelahan, katanya beban kerja yang begitu berat di pemilu serentak ini. Anda melihat apakah ini adalah kesalahan sistem pemilu serentak secara keseluruhan atau ini persoalan bagaimana manajemen sumber daya manusia di lapangan yang kurang? Ya, kalau menyalahkan sistem pemilu serentaknya tentu tidak bisa kita salahkan juga sebetulnya. Tapi ini memang bagaimana kita menata ini secara holistik menurut saya. Dan menata sistem pemilihannya termasuk di dalamnya tentu soal jadwal pemilunya. Ini akan berimplikasi langsung kepada tata kelola dan manajemen teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau kita lihat sekarang, Mbak Zilvia, di seluruh Indonesia itu kecuali DKI Jakarta kan punya 5 kotak suara. Betul. Dan 5 kotak suara itu yang kemudian dilakukan pemungutan dan penghitungan harus selesai di hari yang sama. Sementara jumlah KPPS itu hanya 7 orang. Dan dari berbagai macam simulasi yang dilakukan memang itu harus selesai di dini hari memang. Nah, makanya kalau dengan desain yang sekarang, anggota KPPS cuma 7 orang dengan 5 jenis pemilu, tentu ini memberikan beban yang cukup berat bagi petugas kita. Apalagi penghitungan dilakukan manual di setiap TPS, dan kemudian harus selesai di hari yang sama, dan putusan MK terakhir itu kan memberikan tenggang waktu sampai pukul 12 siang. Tapi tidak boleh berhenti melakukan proses penghitungan suara. Terus-terusan, betul. Nah, ini yang sebetulnya menjadi tantangan yang tidak mudah bagi teman-teman. Kalau tadi Mas Arief mengatakan ini sebetulnya persoalan persiapan yang belum matang. Anda setuju dengan hal itu? Ya, salah satu memang soal persiapan. Kenapa yang menjadi salah satu sasaran sekarang atau menjadi perhatian khusus adalah soal manajemen distribusi logistik pemilu yang menjadi banyak sorotan, itu terkendala soal persiapan sebetulnya. Bagaimana kemudian menyiapkan strategi dan exit strategi dari menghadapi daerah yang punya kontur geografis yang berat, dan kemudian juga menjangkau tempat-tempat yang sudah terjadi bencana alam misalnya. Ini harus kemudian disiapkan secara baik oleh KPU. Nah, tetapi meskipun manajemen logistik menjadi satu catatan, soal desain jadwal pemilu dan tata kelola pemilunya memang menjadi impact yang tidak bisa dihindari. Kembali lagi ya, ini persoalan desain jadwal pemilu tadi. Kalau dari Perudem mengatakan seperti ini, balik lagi persoalan desain jadwal pemilu serentak yang bersamaan dengan beban kerja yang begitu luar biasa untuk 5 kotak suara, apakah ini masih akan dipertahankan, Mas Arief? Saya kira bukan itu. Ini memang kali pertama tentu sesuatu yang baru itu tidak mudah ya. Kita sudah pahami betul kompleksitasnya seperti apa. Problemnya ada di 2 pelaku utama. Satu adalah penyelenggara itu sendiri, kedua partai politik dan tim kampanye. Harusnya kalau paham betul yang disebut jadwal tahapan program yang dilaksanakan oleh KPU, kemudian seluk-beluk teknis kepemiluan seperti apa, mestinya tidak begini cara menghadapinya. Jadi ini yang saya selalu katakan bahwa partai-partai termasuk KPU-nya sendiri masih belum adaptif dengan sistem yang memiliki kerumitan yang tinggi ini. Ya, karena 5 surat suara diantaranya. Kita juga sudah dulu ingatkan misalnya, kalau 1 hari pemungutan suara dengan 5 surat suara ini apa cukup? Semua kita diskusikan saat itu, semuanya yakin bahwa ini cukup waktunya, begitu loh. Ternyata kan tidak, karena kita juga sudah simulasikan harusnya memang 2 hari. Tetapi juga ada kekhawatiran pada siang lain kalau terlalu lama akan membuka ruang atau pintu untuk dilakukannya kecurangan, manipulasi penghitungan dan lain sebagainya. Jadi saya kira memang harus ada perbaikan-perbaikan yang sifatnya teknis dan harus ada kesadaran bersama dari segala komponen. Jadi maksudnya termasuk partai politik dan penyelenggara. Revisi, tapi revisinya kecil-kecilan saja yang bersifat teknis, saya kira bukan sistem pemilu secara keseluruhan. Kalau kita bongkar lagi nanti menjadi gak jelas dalam cara kita membangun satu sistem, karena memang tujuan utamanya adalah penyederhanaan sistem kepartean, melahirkan jumlah partai di parlemen yang efektif, pemerintahan yang kuat dengan sistem presidensialnya. Nanti ditanggapi ya Mas Fadli, kalau kata Mas Arief, jangan dibongkar lagi sistem pemilu yang sekarang, yang ada perbaiki saja persoalan teknisnya. Nanti silakan Anda tanggapi, kita harus jeda lagi, pemirsa tetaplah bersama kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir, pemirsa. Mas Fadli, kalau tadi Mas Arief menyatakan lebih baik pertahankan pemilu yang sekarang, tidak usah dibongkar lagi, perbaiki saja
teknis-teknis yang kecil-kecil itu. Menurut Perludem seperti apa? Ya, saya memperbaiki yang teknis itu saya sepakat juga Mbak. Misalnya soal rekapitulasi ini kan terlalu lama dan panjang. Dan juga memberikan beban yang berlipat juga kepada KPPS juga harus kadang-kadang ikut serta di PPK juga. Nah misalnya salah satu yang diusulkan itu kenapa kemudian tidak diusulkan rekapitulasi elektronik. Jadi rekapnya yang elektronik langsung dibawa ke KPU Kabupaten Kota. Jadi kita siapkan platform digitalnya agar kemudian hasil penghitungan di TPS itu langsung dimasukkan ke mesin dan terpampang hasilnya. Kalau kemudian kemudian meminimalisir potensi kecurangan kan bisa juga diminimalisir karena semua saksi peserta pemilu pegang hasil penghitungan manual di TPS. Itu hal teknis. Tapi memang kalau desain pemilunya tidak dirubah, kita bisa bayangkan dapil DPR itu ada 80, provinsi 272. Kabupaten kota lebih banyak lagi ya, ada 2.206. Jadi kalau masih kondisinya seperti sekarang, dibarengkan 5 kotak, itu akan tetap soal surat suara yang kurang, tertukar, dan kemudian surat suara yang rusak, itu masih akan terjadi karena semua proses distribusi logistik pemilu itu berasal dari KPU RI. Meskipun persiapan yang matang, kalau diperbaiki secara persiapannya? Ini kan juga melihat siklus pemilu kita, di mana persiapan pemilu itu kemudian lebih kurang hanya 8 bulan sebelum hari pemungutan suara. Itu juga akan terjadi di pemilu 2019 ini. Dan ternyata ya terjadi di mana problem manajemen logistik itu menjadi salah satu yang menjadi sorotan penting di dalam proses pemilu kita. Jadi menurut saya memang kita harus berpikir ulang soal kemudian melaksanakan pemilu dengan 5 kotak ini karena selain memberikan beban yang berat juga efeknya kepada penyelenggara pemilu dan pemilih dan kita sendiri. Baik, oke. Terakhir Mas Arief, ini bola soal revisi sistem pemilu ada di pembuat kebijakan yaitu di DPR nantinya. Kalau Mas Arief sih setuju dipertahankan, tapi nanti dinamikanya dengan teman-teman di DPR itu kan biasanya itu begitu luar biasa. Akan seperti apa ini tensinya? Saya kira memang akan kita kaji untuk kita dalami ya, tetapi maksud saya begini. Kalau ada masalah yang muncul ya kemudian kita limpahkan kepada desain besarnya, saya kira juga tidak begitu. Jadi kerumitan, problem-problem teknis itu sekali lagi karena memang kita masih belum adaptif dengan sistem yang kita putuskan sendiri, yang kita desain sendiri. Justru kekurangan-kurangannya menyangkut hal yang renek-pernek itu, yang teknis-teknis itulah yang harus diperbaiki di masa yang akan datang. Nah, ke depan ini kan tinggal hanya 2 pemilu saja. Pilkada serentak tahun 2020 dan tahun 2024. Nah, insya Allah untuk berikutnya menjadi akan lebih mudah. Maka dalam 5 tahun persiapannya memang terutama bagi penyelenggara dan partai-partai memang harus prima betul. Kendali partai-partai terhadap cabang-cabang partainya, perwakilannya. Tapi kan ada juga begini Mas Arief, ada keluhan dari peserta pemilu bahwa ketika pileg dibarengi dengan pilpres, akhirnya pilpresnya menjadi lebih jauh mendapatkan sorotan dari masyarakat, pileknya tenggelam. Ya, karena memang didadak semua. Kalau jauh-jauh hari kita sudah siapkan, setiap partai punya desain strategi pemenangan yang tepat mengikuti jadwal dan tahapan dari program pemilu yang diselenggarakan, saya kira tidak akan begitu. Cara berkampanyenya seperti apa, berpusat pada partai, saya kira itu akan lebih mudah. Nah, menurut saya yang perlu direvisi justru dari proporsional daftar terbuka suara terbanyak menjadi proporsional daftar tertutup. Ini wacana baru lagi, ini akan menarik lagi diskusinya. Terima kasih Mas Arief Wibowo dan juga Mas Fadly Ramadhanil telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, saya Zelvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Metro TV, program Hot Room akan hadir sesaat lagi.